Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Jami'ah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini di hari yang ke-17, hari saya kira dipercaya sebagai hari turunnya Al-Quran ya, nuzulul Quran, kita masih bisa menjalankan ibadah sholat zuhur bersama-sama di Masjid Al-Jami'ah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya kira mari kita bersama-sama senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing dan mengajak teman, kerabat, saudara ya, untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh MC bahwa saya ingin membahas ya tentang menjaga lingkungan, menjaga bagaimana keberlangsungan lingkungan. Saya kira mungkin ini juga kalau bapak-bapak dan ibu-ibu biasa naik pesawat atau naik yang biasanya ada pemberitahuan sebelum pergi gitu kan. Itu satu hal yang selalu mungkin sering dibahas, tapi perlu untuk dibahas. Karena apa? Belum lama ya, saya kira sebelum Ramadan ini atau malah di awal-awal Ramadan ya, di saat hujan deras gitu kan, tiba-tiba kita dikepung banjir gitu. Itu kan satu hal yang sebenarnya adalah peringatan yang nyata gitu, bahwa memang lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, dan ini sebenarnya sudah tercantum di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum ya, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi sudah nampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia. Ya termasuk saya mungkin ya, ulah manusia. Kita semua ternyata ketika tinggal di bumi ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya, banyak melakukan tindakan-tindakan yang berdampak pada itu tadi, bagaimana lingkungan kita menjadi mengkhawatirkan. Dan itu seringkali sebenarnya mungkin ya dimulai dari yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil tapi lama-lama menjadi banyak. Sederhananya saja misalnya dalam masalah bagaimana kita melakukan konsumsi ya. Indonesia ini disinyalir sebagai negara yang food wasting-nya itu paling tinggi. Itu ada 21 juta ton kalau nggak salah itu per tahun. Dan kalau dinilai dengan uang itu nilainya 200 sampai 500 triliun. Food wasting itu sampah yang berasal dari makanan. Coba nanti kita akan mau buka bersama itu. Biasanya setelah buka bersama itu makanan berlimpah banyak dan tidak termakan. Ya karena sebenarnya kebutuhan kita kan makan sebenarnya kan ya segitu-gitu aja, tapi biasanya ya kalau siang hari atau apa itu takut kurang itu akhirnya segala makanan disediakan dan akhirnya ketika sudah buka baru minum air putih saja udah kenyang misalnya kan, baru minum air putih biasanya gorengan ya atau makan apa udah kenyang ya, terus kemudian makanan yang begitu banyak disediakan mau buat apa gitu. Dan itu memang food wasting itu juga bagian dari problem ya, bagaimana kita apalagi di bulan Ramadan memang kita suruh berpuasa menahan diri, tentu saja
agar kemudian di dalam berkonsumsi juga sewajarnya. Ya, saya kira itu adalah bagian dari saya sendiri, dan mari kita semuanya ya selalu mengingatkan diri bahwa dimulai dari belanja di pagi hari. Saya kira itu biasanya kalau lihat sayuran segar-segar dan itu kan kemudian nafsu pengen dibeli semuanya gitu kan. Ketika dimasak juga bingung siapa yang makan. Pada saat tindakan berbelanja sendiri itu beberapa potensi yang bisa membuat lingkungan menjadi yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Sederhananya adalah mulai dari kemungkinan sampah ya, misalnya sampah plastiknya. Itu mulai dari setiap item biasanya kan dikasih plastik itu. Dari mulai cabai, tomat gitu ya. Ibu-ibu mungkin yang ini, mungkin bapak-bapak yang biasa nemenin ibunya atau biasa melakukan pekerjaan ini bersama-sama. Dalam pagi hari aja setiap belanja mungkin minimal 5-10 ya plastik. Dan kemudian itu kalau kita hitung di Indonesia ada 270 juta ya, kalau misalnya ada berapa keluarga, misalnya per keluarga adalah misalnya 3, itu kan ada berapa? 90 juta kali sekian plastik. Kalau 10 plastik itu kan berarti 900 juta. Hanya aktivitas belanja saja, belum nanti buka ya, beli takjil gitu kan. Itu ada berapa plastik lagi yang kita pakai. Nah, saya kira itu biasanya kita sudah sebenarnya ada beberapa inisiatif ya, misalnya oh ya kalau belanja misalnya bawa plastik yang kemarin, tapi saya kira itu jarang sekali orang yang bisa melakukan itu. Bahkan sekarang di beberapa di tempat kita belanja itu biasanya kan sudah mulai ya. Nah, kalau yang formal itu udah dimulai bahwa plastik itu tidak gratis atau bisa ada yang pembawa belanjaan yang lebih secara lingkungan lebih bersahabat gitu ya. Itu kan dimulai dari hal yang sederhana ya, tadi masalah dari aktivitas belanja, terus kemudian aktivitas konsumsi ya, kita makan gitu misalnya, terutama kalau tidak di rumah, misalnya di luar, misalnya kan makannya adalah pakai nasi kotak lah, itu kan di dalam itu ada kotaknya, ada plastiknya dan seterusnya. Itu adalah potensi sampah yang luar biasa. Nah, itu tentu saja itu tadi ya, biba kasabat aidin nas, karena perilaku manusia. Terus kemudian juga sebenarnya juga ada inisiatif lain sekarang. Misalnya di lingkungan kita sekarang sudah ada tempat sampah yang terpilah itu kan, organik, anorganik. Coba dicek. Itu pasti kulit jeruk sama botol minum itu tuh nyampur gitu kan, sama plastik juga nyampur. Saya jarang sekali, saya belum pernah kali ya buka tempat sampah yang bagus-bagus itu yang baru kita beli ya, ada di mana-mana itu ada organik, anorganik, tapi tetap nyampur gitu. Itu kenapa coba? Itu kan juga bagian dari hal yang sebenarnya kecil ya, karena kalau kemudian nyampur kemudian kan sebenarnya kenapa harus dipisah? Mungkin karena nggak terlalu paham. Dipisah itu kan karena sebenarnya sampah organik itu bisa kembali ke alam ya, bisa kembali ke alam, dan sampah plastik itu idealnya bisa di recycle ya, bisa dipakai untuk, sekarang ada inisiatif misalnya dibuat batu bata, eco-brick gitu misalnya. Tapi apakah kita juga udah melakukan? Kan kayak merasa oh itu hebat ada di TV, tapi apakah kita sudah melakukan gitu ya? Tetap aja yang namanya sampah makanan dan sampah plastik itu nyampur, dan akhirnya ada di depan UIN tuh, di jalan itu biasanya ada sedikit tempat itu biasanya di situ sampah-sampah yang nyampur antara plastik dengan bekas-bekas sayuran dan makanan itu nyampur. Jadi nah saya kira itu bagaimana, karena apakah itu karena memang sudah dari sananya begitu ya. Saya kira memang yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita
melakukan inisiatif-inisiatif dari hal yang kecil ya. Ya, kita harus meyakini bahwa hal-hal yang kecil seperti ya tadi ya, mengonsumsi itu bukan kecil ya, tapi besar ya. Melakukan konsumsi secara lebih secara lebih rasional. Terus kemudian juga pemilahan sampah ya. Saya terus terang memang sudah berapa tahun ini ya di rumah juga alhamdulillah sudah mulai melakukan itu ya. Misalnya yang organik itu juga tidak mudah saya mentradisikan ke anak-anak saya. Tadinya itu bentar-bentar ya dicampur lagi, tapi karena saya sediakan minyak saya yang berinisiatif. Begitu ada yang nyampur saya pindahin gitu. Ya, belakangan lama-lama sampah di rumah saya sudah berkurang lah, cukup banyak. Mungkin hampir sekarang yang plastik tinggal sih 40% juga masih banyak kan. Ya, yang sisa-sisa makanan itu biasanya bisa ya mentradisikan dibuang dalam lubang ya, dengan harapan ketika itu dibuang di lubang tanah yang tidak ada plastiknya, maka kemudian dia akan menyerap ke tanah kembali dan itu cukup efektif ya. Tapi hal-hal semacam ini kadang karena hasilnya lama ya, jadi mungkin ini. Tapi saya kira saya kadang gregetan begitu, ingin sekali mungkin itu bagian dari pengabdian masyarakat ya, mentradisikan itu di semua ini dan di semua keluarga dan kemudian di lembaga-lembaga mungkin kalau di kampus itu kan ya paling yang terjadi yang banyak ini kan adalah ketika misalnya habis ada acara-acara ya, biasanya ada sisa makan yang kemudian dia nyampur dengan bungkusnya ya, dan kemudian itu pasti menjadi sampah yang kalau sudah busuk itu menjadi ya siapa yang mau ya ngurusin hal-hal semacam itu. Nah tapi kalau dia posisinya adalah baru konsumsi dan kita mau melakukan pemilahan, saya kira mungkin itu akan itu tadi mengurangi ya kadar kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kadang kita juga bagian dari mungkin hal yang dianggap kecil ya, saya sering kali lewat gitu terus kemudian nyapu ya, orang nyapu itu kadang nyapu terus kemudian sampahnya ditaruh di selokan gitu. Sampah yang ditaruh di selokan itu tentu dalam jangka panjang ya, kalau cuma satu orang, tapi setiap hari ada berapa orang nyapu dan melakukan hal yang sama. Selokan yang digali gitu, kemudian kan sebentar sudah penuh lagi gitu, dan kemudian air sampah itu kan mengalir ke sungai pun kemudian menjadi ya begitu, karena jumlah penduduk kita memang banyak ya, tadi 270 juta, satu orang menciptakan berapa lembar sampah saja, itu hitungannya pasti dalam hitungan bulan tahun itu akan menjadi pulau sampah. Nah, jika kemudian kita semua tidak memiliki kepedulian dan bagaimana kita mencoba melakukan inisiatif, apa yang bisa kita lakukan dengan hal-hal semacam ini, tentu ya artinya kita mungkin akan sulit kalau kita akan disebut sebagai kuntum khairu ummatin ya, kita adalah manusia yang terbaik ya. Manusia terbaik tentu saja adalah masyarakat terbaik adalah itu bagaimana mencoba melakukan hal-hal kecil untuk tujuan-tujuan besar. Ya, saya kira ini bagian dari saya mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan kita semua tentang tadi bagaimana kita berperilaku yang lebih environmentally friendly ya, yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Ya, mari saya kira di kesempatan bulan Ramadan yang sangat baik kita lakukan itu. Semoga saja ketika dimulai dari 1, 2, 3 orang dan semakin banyak yang melakukan, saya kira itu akan membuat kadar kerusakannya berkurang ya. Kalau udah rusak sih kan rusak, tapi kadar kerusakannya berkurang, saya kira juga itu bagian dari, semoga saja saya berharap bahwa inisiatif-inisiatif yang mungkin kita lakukan, pemilahan sampah dan seterusnya, itu akan menjadi amal soleh yang kemudian menjadi
bagian dari kepedulian kita terhadap lingkungan, dan itu adalah bagian dari bagaimana kita mengajarkan bagaimana kita menjalankan ya, bagaimana ajaran Islam itu adalah bagaimana kita harus peduli lingkungan. Saya kira begitu. Sekali lagi semoga saja ini adalah bagian dari refleksi ya di kampus kita, tentu saja sebagai masyarakat yang paling terdidik ya di antara kelompok yang lain. Saya kira di Jakarta ini harus menjadi contoh ya. Ya makanya saya sangat setuju bahwa masalah green campus ini ya, mulai dari kita, terus kemudian juga tentu saja selayaknya kita menyelesaikan di lingkungan kampus, terus kemudian juga menjaga perilaku itu sampai di luar, dan akhirnya insya Allah itu akan semoga saja menjadi tradisi ya, tradisi yang baik ya. Man sanna sunatan hasanatan falau ajruha wajruman amila biha. Maka barang siapa yang mentradisikan tradisi baik, maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan. Kalau kita sudah bisa mengamalkan hal-hal baik, terus kemudian lingkungan kita bisa mencontoh, tentu saja itu akan menjadi satu budaya ya, budaya baik, budaya yang bersahabat dengan lingkungan ya. Saya kira begitu. Sekali lagi kalau kita bahas pasti panjang, tapi mungkin tidak perlu diingatkan dalam jangka ini, tapi kemudian kita kembali ingat, oh ya, bahwa ini adalah satu hal yang baik dan kita perlu semua melakukan, dan semoga saja dimulai dari diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, maka akan terwujud ya kita sebagai masyarakat muslim yang kemudian lebih memiliki perilaku yang bersahabat dengan lingkungan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.